Semangat pagi anak-anak kelas 4. Pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang matematika bersama Bu Monica. Dan hari ini kita akan belajar tentang bab yang baru, yaitu tentang KPK dan FPB. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu KPK dan FPB? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Anak-anak bisa menyiapkan terlebih dahulu buku paket matematikamu halaman 47 dan juga catatan untuk mencatat hal-hal yang penting yang ingin kamu catat. Untuk hari ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang faktor dan kelipatan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya yang pertama, kamu bisa menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kemudian yang kedua, kamu bisa menyelesaikan masalah tentang faktor dan kelipatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah bilangan A yang habis membagi bilangan B. Perhatikan, bilangan A dan bilangan B ini harus bilangan asli, jadi tidak boleh angka 0. Ya, kita ambil contoh yang pertama, yaitu angka 4. Kita akan mencari faktor dari angka 4. 4 ini merupakan bilangan B, karena kita akan mencari bilangan A yang bisa membagi habis bilangan B atau bilangan 4 ini. Jadi 4 adalah bilangan B. Kita mulai dari angka 1. Apakah angka 1 bisa membagi bilangan 4? Ya, tentu bisa, karena 4 dibagi 1 hasilnya berapa? 4 dibagi 1 hasilnya 4. Kita tuliskan di sini. Kemudian 4 dibagi 2, kita lanjutkan ke angka 2, apakah bisa? Ya, bisa. Hasilnya adalah 2, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita tuliskan di sini. 4, 2, dan 2. Nah, kita kemudian ke angka 3. Apakah 4 bisa dibagi angka 3? Tidak bisa. Kemudian kita lanjutkan ke angka 4. Apakah 4 bisa dibagi 4? Bisa, karena 4 tadi dibagi 4 hasilnya 1. Karena 4 tadi sudah dituliskan faktornya, jadi kita tidak perlu menulis kembali angkanya. Jadi dari hasil ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa faktor dari bilangan 4 adalah berapa anak-anak? Faktor 4 adalah 1, kemudian 2, dan 4. 2, karena ini ada 2, tidak perlu ditulis dua-duanya, hanya 1 saja ya. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Itu contoh yang kedua ya. Kita ambil contoh angka 12. Jadi 12 ini adalah bilangan B. Kita akan mencari bilangan A yang bisa membagi habis bilangan B atau bilangan 12 ini. Dari yang pertama, 12 dibagi 1 bisa? Hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dibagi 2 juga bisa, yaitu 6, karena 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian 3, apakah 12 bisa dibagi angka 3? Bisa. 12 dibagi 3 sama dengan 4, karena 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi 4 bisa, karena tadi 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 12 bagi 4 sama dengan 3. Jadi sudah ada urutannya ya. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu kelipatan. Kelipatan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kita coba satu contoh dulu, yaitu kelipatan 4 yang kurang dari 20. Kita coba dulu ya, dari dikali 1 terlebih dahulu. 1 dikali 4 sama dengan 4.
2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian dilanjutkan 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 atau 5 dikali 4 sama dengan 20. Karena kita mencari yang kurang dari 20, jadi kita berhenti sampai di sini saja. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan 20. Contoh yang kedua, kita akan mencari tentang kelipatan 12 yang kurang dari 50. Yang pertama, kita kalikan 1 dulu. 1 kali 12 sama dengan 12. Kemudian dilanjutkan 2 kali 12 sama dengan 24. 3 kali 12 sama dengan 36. Kemudian 4 kali 12 sama dengan 48. Karena kita mencari yang kurang dari 50, maka kita berhenti sampai di perkalian yang keempat. Karena kalau perkalian kelima nanti sudah lebih dari 50. Ingat, kalau kelipatan itu diambil hasil kalinya. Jadi kelipatan dari 12 adalah 12, 24, 36, dan 48. Anak-anak bisa juga mencari dengan cara yang lain juga. Caranya seperti ini. Tinggal 12, anak-anak tambahkan. Tadi kita mencari kelipatan 12 ya. Jadi ditambah 12 sama dengan 24. Kemudian 24 ditambah 12 hasilnya 36. Dan 36 ini ditambahkan 12 jadi 48. Karena kita mencari yang kurang dari 50, jadi kita berhenti di angka 48. Kita mempunyai satu soal cerita untuk faktor. Yang pertama adalah ibu mempunyai 20 kue yang akan dimasukkan ke dalam plastik. Berapa kemungkinan jumlah plastik yang akan digunakan ibu? Tentukanlah dengan cara mencari faktor. Bagi dulu dari angka 1, yaitu 20 dibagi 1 sama dengan 20. Karena 1 kali 20 hasilnya 20. Kemudian 2, apakah bisa? Bisa, karena 2 kali 10 hasilnya adalah 20. Sekarang 3, apakah 3 bisa? Ternyata tidak bisa. Sekarang angka 4. 4 bisa ya, karena 20 itu dibagi 4 sama dengan 5. Karena 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kemudian angka 5 setelah 4 kan 5. Karena 5 itu tadi sudah ditulis, maka tidak perlu ditulis lagi. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi kemungkinan jumlah plastik yang akan digunakan ibu untuk mengemas kuenya adalah 1, 2, 4, 5, 10, atau 20 plastik. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, yaitu ibu membuat kue tiap loyang berisi 5 kue. Tentukan jumlah kue yang dibuat ibu sampai kurang dari 30 dengan mencari kelipatannya. Nah, kita akan mencari kelipatan dari 5 yang kurang dari 30. Caranya sama seperti tadi, yaitu dari yang pertama, kalikan 1 terlebih dahulu. 1 kali 5 sama dengan 5. Setelah 1, kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 3 kali 5 sama dengan 15. 4 kali 5 sama dengan 20. Kemudian 5 kali 5 sama dengan 25. Dan 6 kali 5 sama dengan 30. Karena sudah angka 30, kita hentikan sampai 6. Jadi kelipatan dari 5 yang kurang dari 30 adalah 5. Ditulis yang ini ya, karena tadi hasil kali 5, 10, 15,
20, 25, dan 30. Anak-anak bisa melihat di buku matematikamu, paket matematika halaman 47 sampai 55. Anak-anak juga bisa belajar dengan berlatih mengerjakan 5 soal yang ada di buku paketmu matematika halaman 54 sampai 55. Kemudian setelah anak-anak berlatih, anak-anak bisa mengerjakan soal pada Google Classroom kelas masing-masing supaya bisa mengerjakan dengan baik dan lancar dan memperoleh hasil yang baik juga. Demikian anak-anak materi pada hari ini tentang matematika, yaitu faktor dan kelipatan. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Dadah.